Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberi kesehatan. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sebelum kita dimulai lebih baik Pak Guru tanya dulu siapa yang tidak hadir? Masuk semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masuk semua. Baik, untuk pembelajaran yang kemarin ada yang masih ingat tidak ya anak-anak? Apa? Misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Betul sekali. Baik, untuk pembelajaran yang kemarin yaitu adalah misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini ada yang tahu pembelajaran apa? Baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini Pak Guru kasih pembelajaran yaitu peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Apa ya anak-anak? Peradaban bangsa Arab sebelum Islam, betul sekali. Sebelum datangnya agama Islam, kebangsaan Arab mereka pada saat itu mempunyai kepercayaan atau agama. Lalu bagaimana keadaan sosial pada masa itu? Nah, Pak Guru mau menjelaskan kepribadatan bangsa Arab sebelum Islam, lalu kebudayaan atau sistem sosialnya, dan kepercayaan terhadap tahayul. Berarti ada 3 macam, yaitu adalah menjelaskan peribadatan bangsa Arab sebelum Islam dan kebudayaan atau sistem sosialnya. Yang ketiga adalah kepercayaan terhadap tahayul. Betul. Kabar bangsa Arab sebelum datangnya Islam, sistem peribadatannya yaitu bangsa Arab Quraisy telah mengikuti dan meyakini ajaran agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama Hanifah atau Hanif yang artinya benar dan lurus. Karena itu sejak dulu ajaran tauhid sudah mengakar di hati masyarakat Arab tentunya. Pembaharuan dan pergaulan dengan bangsa lain mempengaruhi kepercayaan mereka. Tetapi seiring berjalannya waktu, ajaran tersebut mengalami perubahan, penambahan, dan pengurangan yang dilakukan oleh para pengikutnya tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, menyembah berhala. Sebelum datangnya agama Islam, sebagian bangsa Arab menyembah berhala atau arca-arca yang terbuat dari batu, kayu, dan logam yang mereka buat sendiri, kemudian mereka sembah. Di antara bangsa Arab ada yang menyembah berhala dan menuhankan malaikat. Di kota Mekah ada sebagian bangsa Arab yang menganggap bahwa malaikat itu adalah putra-putri Tuhan. Sebagian bangsa Arab juga yang menyembah batu, jin, dan leluhur, atau menganggap batu-batu sebagai makhluk yang terhormat. Bahkan di suatu tempat jin yang terkenal dengan nama jin yang bernama Darahim. Mereka selalu mengorbankan binatang-binatang di tempat itu agar selamat dan terhindar dari segala bencana. Dan juga menyembah bintang-bintang. Yang disebut bintang-bintang di sini yaitu adalah matahari, bulan, dan bintang yang gemerlap cahayanya pada malam hari. Mereka menganggap bintang-bintang tersebut diberikan kekuasaan penuh oleh
Tuhan yang mengatur malam ini. Betul sekali. Jadi mereka menyembah bintang-bintang itu, yang selanjutnya ada juga mampunya agam Yahudi dan Nasrani yang selanjutnya ada juga mempunyai agama Yahudi dan Nasrani atau Kristen. Agama Yahudi masuk ke Jaziriyah Arab pada tahun 1491 sebelum Masehi. Mula-mula di Mesir pada zaman Nabi Musa alaihissalam, sedangkan agama Nasrani atau Kristen masuk ke Jaziriyah Arab kira-kira ke-4 Masehi. Agama Nasrani berkembang di Jaziriyah Arab karena mendapat bantuan oleh kerajaan Ramawi. Untuk keadaan sosial, bagaimana sih keadaan sosial sebelum datangnya Islam? Nah, ada beberapa mata pencaharian, kebiasaan dan sastranya bidang politik. Nah, untuk mata pencahariannya, bangsa Arab sangat dipengaruhi oleh kondisi dan biografinya pegunungan yang tandus. Oleh sebab itu banyak penduduk yang hidupnya tidak netap. Mereka tinggal di pedalaman, yaitu masyarakat Badui. Mata pencahariannya berternak, lalu ada juga yang juga di bidang pertanian. Mata pencahariannya di bidang pertanian, dari bidang pertanian dikerjakan oleh suku-suku yang bertempat tinggal di daerah-daerah subur, terutama mereka yang mendalami daerah subur sekitar seperti Tamyiz dan tempat ini. Mereka juga menanamkan buah-buahan dan sayur-sayuran. Lalu perdagangan ini, bangsa Arab maju di bidang perdagangan. Mereka, masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan, biasanya mereka berdagang. Mereka dinamakan Ahlul Hadar. Kehidupan sosial ekonomi mereka sangat ditentukan oleh keahlian mereka dalam perdagangan. Oleh karena itu, bangsa Arab Quraisy sangat terkenal dalam dunia perdagangan. Mereka melakukan perjualan dagang pada 2 musim dalam setahun, yaitu ke negara Syam dan musim panas dan Riyaman pada musim dingin. Nah, di kota Mekah sendiri terdapat pusat perdagangannya, yaitu pasar Uqaj yang dibuka bulan-bulan tertentu seperti bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah dan Muharram. Lalu bagaimana sih kebiasaan mereka sebelum datang agama Islam? Nah, kebiasaan mereka itu yang pertama berjudi. Mereka senang berjudi lalu mabuk-mabukan. Mereka bahkan mengubur anak perempuannya. Suku Arab yang mengubur bayi perempuannya, mereka secara hidup-hidup mereka beranggapan bahwa anak perempuan itu tidak berguna dan hanya menyusahkan orang tua. Oleh karena itu mereka merasa terhina. Punya anak perempuan di antara suku yang melakukan perbuatan keji dan tak berkemanusiaan itu suku Bani Tamim dan suku Bani Asan. Lalu di bidang sastra, dalam bahasa dan seni bahasa mereka sangat indah dan kayak syair-syair mereka sangat banyak dalam lingkungan mereka. Seorang penyiar sangat dihormati. Tiap tahun di pasar Uqaj diadakan
deklamasi sajam yang sangat luas. Selain Uskaz, masih ada lagi di pasar tempat perkumpulannya para penyair. Penyair itu di pasar Madinah Jumlamas. Nah, salah satu dari pengaruh bahwa syair itu mengangkat derajat seseorang yang tadinya terhina atau sebelumnya menghinakan seseorang yang tadinya terhormat. Baik anak-anak semua, bagaimana untuk pembelajaran pagi hari ini? Ada yang mau bertanya dari sini? Sudah paham? Baik anak-anak semua, Pak Guru mau tanya yang tadi yang Pak Guru jelaskan, ada yang bisa menjelaskan atau tidak? Ada yang bisa bisa menjelaskan salah satu atau bertanya? Baik, jika kalau tidak bertanya, karena waktu sudah siang, pembelajaran sudah selesai. Tapi anak-anak jangan lupa di rumah tetap belajar, tetap semangat, meraih mimpi, meraih prestasi kalian semua. Karena sebentar lagi, 2 tahun lagi kalian juga akan masuk ke perguruan tinggi. Karena sekarang kalian kelas 10 MA. Tinggal 2 tahun lagi kalian jadi mahasiswa. Maka dari itu kalian rajin-rajin belajar, jangan bermalas-malasan. Baik, untuk tugas minggu besok kalian Pak Guru kasih, silakan meresum apa yang barusan Pak Guru jelaskan, yaitu terkait dengan materi yang Bapak jelaskan tadi. Masih ingat materi apa yang barusan Pak Guru sampaikan ya? Masih ingat tidak? Masih ya, yaitu adalah peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Baik, kalian boleh merangkum, mencari buku-buku di perpustakaan, silakan dicari sebaik mungkin. Baik, karena waktu sudah siang, maka dari itu kita kemas-kemas dan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.